Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu bukan sesat, tapi majidub. Yang digambarkan di film-film itu terlalu difantasikan, kemudian terlalu didramatisir sehingga cerita sebenarnya, kausa sebenarnya nggak dapat. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah pernah diceritakan bahwa Syekhul Islam yang bernama Burhanuddin beliau menceritakan bahwa ada suatu tempat di daerah Bukhara, yaitu pada masanya banyak orang alim di sana. Berkumpul para ulama, berkumpul orang-orang alim. Suatu ketika beliau ini tengah-tengah belajar, duduknya paling belakang. Terus balik lagi ke majelis, balik lagi ke belakang. Terus kayak begitu, sampai temannya itu bingung. Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Engkau ini kok berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Kata beliau, iya, itu ada putranya guruku yang lagi main-main. Dia adalah putranya guruku yang mana waktu, harta yang seharusnya dicurahkan untuk keluarganya tetapi dibagi karena kami ini santri-santrinya. Harusnya bisa ngurusi anaknya, harusnya bisa berbagi harta dengan keluarganya, namun semua itu telah terbagi demi aku, para santrinya. Jadi meskipun itu anaknya aku hormati, karena dia pun termasuk orang yang ikut serta berkorban di dalam mengajarkan aku agar menjadi orang alim. Itu orang-orang yang peka dengan hikmah, pemikirannya positif, sampai sesuatu sekecil apapun dia pikirkan, dia renungkan, dia pahami, dan berprasangka baik. Apapun yang dilakukan oleh gurunya ini untuk kebaikan dirinya. Itu seorang santri yang benar. Apapun yang dilakukan gurunya, dia nggak akan pernah membantah, nggak akan pernah untuk berpikir. Makanya sampai dikatakan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu, beliau punya santri, diantaranya Mbah Bisri Syamsuri. Diperintahkan oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk belanja di Surabaya. Santri tolong berangkat cari belanja di Madura, ini kurang banyak kebutuhan, berangkat ke Surabaya sana. Zaman dahulu masih belum ada jembatan Suramadu. Iya, zaman Syekhona Khalil. Nggih guru. Iya, ngono tok. Ndak kadek takok, naik apa, Kak? Wis bismillah, jalan. Dilihat nggo dhuwit pas dige blonjo, lek dige nyewa kapal berkurang belanjaannya. Memang rodok majedub. Aulia itu ada yang majedub, ya. Apa tuh aulia majedub itu? Majedub itu akal pikirannya, akal warasnya diangkat oleh Allah. Jadi hanya punya akal sehat. Akalnya hanya sehat. Akal itu kalau sehat belum tentu waras. Ini akal kewarasannya diangkat oleh Allah, digantikan dengan mahabbah, digantikan dengan cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sini loh. Pindah loh. Enggak miring ini. Sini loh. Pindah sini semua aja. Nah. Jadi akal warasnya itu diambil, diganti dengan mahabbah. Tidak ada yang dipahami kecuali mahabbah. Jadi kalau ditanya kayak ceritanya Sayyidina Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu bukan sesat, tapi majdub. Yang digambarkan di film-film itu terlalu difantasikan, kemudian terlalu didramatisir sehingga cerita sebenarnya, kausa sebenarnya nggak dapat. Ya, jadi kausa sebenarnya dia nggak dapat, akhirnya hanya membuat film itu agar seru, membuat film itu agar menarik, akhirnya dibuat animasi yang keluar daripada cerita aslinya. Jadi Syekh Siti Jenar itu orang majdub, akal warasnya tidak ada, diganti dengan mahabbah. Orang kalau sudah mahabbah, cinta, dia tidak akan melihat apapun kecuali baik. Lihat apapun aja baik. Terus kemudian syahwatnya tidak ada. Melihat ini perempuan, ini laki-laki, nggak ada beda. Ini mobil tahun 2021 sama mobil tahun 50-an, nggak ada beda, podo. Pakai baju, nggak pakai baju, sama. Handphone sama batu sama. Iki majdub. Duit 100.000 ambek duit 1.000 repis, uang 100.000 dengan uang 1.000 rupiah sama, tidak ada beda, majdub. Tidak bisa membedakan kanan dan kiri. Mahabbah. Tanyain, kau siapa? Aku ini Allah katanya. Terus kalau kamu Allah, lah orang ini siapa? Dia juga Allah. Lah terus tembok ini juga Allah, semuanya Allah, mahabbah isinya. Diangkat akal warasnya, diganti dengan mahabbah. Melihat semua ini berbentuk seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ono ceritane majdub iso milih motor iku gak ono. Orang majdub pura-pura majdub numpak motor carry pickup enggak mau. Maunya minta Velfire ya. Numpak motor Alphard ya yang baru itu. Kadzab. Dusta. Dan dia enggak punya istri. Enggak punya istri. Enggak ada syahwatnya. Mahabbah, sholat dan tidak sholat tidak ada hukumnya, majdub. Tak ngerti. Nah, kembali kepada cerita tadi. Beliau itu rodok majdub memang. Mbah Bisri itu rodok majdub, wali majdub. Jadi sama Mbah Khalil itu lek taklim gak diajari nahwu. Karena memang guru itu banyak. Ada syekh tarbiyah, ada syekh taslik, ada guru pendidikan, ada guru fikih, ada syekhun nadhar. Sampai ditelok langsung alim. Iku ono semodel kayak ono. Ada guru yang bisa membuka ilmu. Ada sampai ketemu guru iki gak iso terus ketemu guru iki dibuka tek langsung yo ngerti tafsir, langsung ngerti fikih, ngerti nahwu. Itu ada. Mbah Khalil ini beliau unik. Beliau semua guru. Beliau juga syekh tarbiyah, juga syekh taslik, juga syekhun nadhar, komplit Mbah Khalil Bangkalan. Makanya kalau ngajar Mbah Bisri Samsuri ini ditaruh di bawah matahari terus dikai kurungan. Dipanasno. Isuk jam itu sendodok dikai kurungan. Tukokno kurungan pitik jago, taruh situ. Buka lagi, masukkan, kasih makan. Dianggap seperti ayam. Jam 12 awan, panas, Madura panas. Ditaruh tengah sinar matahari,
dikasih kurungan, meneng, dikasih ngombe, kasih makan, dianggap kayak ayam. Ini syekh guru ngerti kebutuhan muridnya, itu ngerti. Lek saiki ya dianggap edan, gurune edan, muridnya ya edan pisan. Nah, beliau ini memang punya kebersihan hati. Mbah Ulile orang-orang yang alim, orang kaliber. Mbah Bisri yang ngono pisan. Disuruh belanja ke Surabaya. Begitu berangkat dilihat laut. Perintahnya guruku, jalan di atas air sampai balik lagi belanja. Naik apa? Jalan guru. Loh, itu lewat laut? Iya lewat laut. Jalan di atas air. Nah, dan itu bukan 1-2 orang muridnya Mbah Khalil yang kayak begitu. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, jadi beliau itu guru-guru itu beliau punya wirodat, ada pemahaman khusus yang diberikan oleh Allah untuk mendidik murid-muridnya. Salah satu yang menghalangi seorang murid tidak sampai kepada Rasulullah ketika banyak bertanya, "Liman, kenapa? Naik apa?" Enggak bakal sampai dia. Udah diperintahkan guru apa? Lakoni. Diperintahkan apa? Jalankan. Itu barokahnya guru luar biasa. Banyak seorang murid itu tidak sampai kepada tujuannya, tidak sampai menjadi orang-orang yang bermanfaat karena berkah daripada